سيدنا الإمام صاحب راتب الكتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصول وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة خصوصا إلى روحي حجة أمية بنت أبو منصور من اجتمعنا هاهنا بسببها بأن الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها الجنة برحمته أوصل لهم ثواب ذلك منا إليها بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Fatihah sekali lagi kita hadiahkan kepada Bapak Haji Chandra bin Haji Fuadi sekeluarga besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dalam taat, dalam sehat, dalam afiat, diberkahi segala urusan, dimurahkan rezeki, dikabulkan segala hajat, jauh dari segala bala dan musibah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita dalam pengajian rutin malam Khamis di Musalla Raudhatul Jannah, di mana kita sama-sama mengaji kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sebuah kitab yang menceritakan tentang perjalanan manusia mulai dari zaman yang azali sampai kemudian kita lahir ke dunia, kemudian memasuki usia dewasa, usia tua, kemudian kita mati, dan apa yang akan kita jumpai di alam kubur, terus juga peristiwa-peristiwa di hari kiamat akan kita bahas di dalam kitab ini, kitab Sabilul Iddikar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung apa yang sudah kita bahas kemarin perihal keberadaan An-Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana nabiyya. Diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau telah menjadi nabi, wa adamu bainal ma'i wattin, ketika Nabi Adam baru wujudnya antara air dengan tanah liat, itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi nabi. Nah, ini sudah kita jelaskan kemarin ya. Wa bainar ruh wal jasad, ketika Nabi Adam masih antara ruh dan jasad. Dan keberadaan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, wa annahu habita ma'a Adam hina uhbit, juga menyertai Nabi Adam ketika Nabi Adam turun dari surga, dari langit. Wa kana ma'a Nuhin hina rakibas safinah, dan juga keberadaan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyertai Nabi Nuh dan kaumnya ketika mereka menaiki safinah, menaiki kapal perahu ketika terjadi banjir besar. Wa ma'a Ibrahim hina ulqiya fi narin namrud, dan juga keberadaan nur ini menyertai Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang dibuat oleh Raja Namrud. Tuh. Bahkan paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, itu beliau memuji perihal ini, memuji kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para nabi pun menumpang berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak Ibu, paman Nabi Sayyidina Abbas membuat satu syair untuk memuji kedudukan Nabi. Min qabliha tibta fi zilali wa fi mustawda'in hina yukhsaful waraqu thumma habaqtal bilada la basharun anta wala mudghatun wala alaku bal nutfatun tarkabus safina wa qad aljama nasran wa ahlahul gharaqu tunqalu min sulbin ila rahimin idza madha alamun bada tabaku, sampai selesai. Itu ucapan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji kedudukan Nabi perihal ini, bagaimana keberadaan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Dan ketika Sayyidina Abbas mengucapkan syair ini, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa senang, dan kemudian beliau mendoakan agar gigi paman beliau itu sehat. Karena ngapa dipakai untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abbas ini sampai usia sepuh itu giginya sehat. Tak naruh benar, yang beloak, yang runtuh, gugur, tak naruh. Apa berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mendapatkan doa itu karena pujiannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa pengajian kita sebelumnya, Bapak Ibu, dan juga kalau tak salah ketika kita peringatan Maulid kemarin, dan ini sudah sering kita sampaikan, bagaimana Nabi Adam ketika meminta ampun kepada Allah setelah diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartani, kata Nabi Adam. Nabi Adam minta dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah mengampuni beliau dan juga istri beliau Siti Hawa. Dan inilah kata ulama yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Maka kemudian Allah menurunkan kepada Nabi Adam itu beberapa kalimat. Allah memberikan ilham kepada Nabi Adam cara minta ampun kepada Allah bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, fataba alaih. Maka dengan kalimat inilah kata Allah, Nabi Adam kemudian bertaubat kepada Allah. Kalimat tadi,
Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kalimat yang dimaksud di situ adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi sebenarnya tidak ada pertentangan dalam dua riwayat ini. Berarti dibaca oleh Nabi Adam. Baca Rabbana zalamna, dan beliau juga bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang diucapkan Nabi Adam itu nih, Bapak Ibu, ternyata juga diucapkan oleh Nabi Nuh. Disebutkan dalam kitab Bada'i'uz Zuhur Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ucapan Nabi Nuh, ilahi as'aluka an tansurani binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh juga meminta kepada Allah dengan membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Nuh, Bapak Ibu, kita malam ini walaupun agak melebar ini pembahasan dari kitab Sabilul Idhikar, tapi insyaallah banyak pelajaran yang bakal kita dapatkan. Jadi Nabi Nuh ini jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam. Ini pernah ditanya oleh sahabat kepada Nabi SAW. Fakam kana bainahu wa bainan Nuh. Atau sahabat bertanya kepada Nabi, jarak dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu berapa lama? Qala, baginda Nabi SAW jawab, asyarat kurun. 10 kurun. Satu kurun itu 100 tahun. Berarti berapa? 1000 tahun jarak dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Nabi Nuh ini, jadi Nabi Adam punya anak namanya Syith. Syith ini juga menjadi Nabi, sudah sering kita ceritakan. Syith ini punya anak lagi namanya Anush. Anush ini Bapak Ibu punya anak lagi namanya Kinan. Kinan naruh anak lagi namanya Mahlayil. Mahlayil ni belagak luar biasa. Tak usah kena betino, jantan baik melihat Mahlayil baca agam, ayah belagak orang. Jadi diceritakan di dalam kitab Bapak Ibu, itu Mahlayil mati, meninggal. Orang-orang yang ada di sekitar Mahlayil itu merasa kehilangan. Wah, orang belagak bagus, akhlaknya bagus. Mahlayil ini, cici Nabi Adam jatuh. Mahlayil. Mereka merasa kehilangan. Padahal karena belagaknya Mahlayil itu, orang-orang datang dari berbagai penjuru nak melihat rupanya tadi. Jadi belagaknya Mahlayil itu nyebar beritanya, sehingga orang datang dari berbagai penjuru negeri untuk melihat belagaknya Mahlayil. Maka orang membawa hadiah untuk Mahlayil tadi. Nah, itu Mahlayil meninggal, kaget Bapak Ibu keluarga Mahlayil ini. Biasanya bawa dari orang ramai mau hadiah, tak kekurangan mereka. Ika tak naruh lagi yang datang. Tak naruh lagi yang datang. Pemasukan mereka berkurang. Maka kemudian datanglah setan. Setan nyamar. Pecah orang bijak. Nunjuk nasihat kepada keluarga Mahlayil. Ujinya, kamu ikan ini, ngapalah tak terpikir. Buat baik patung. Buat patung, mirip-mirip. Aku ngajari, aku nolong buat. Aku ahli buat patung. Tak tahu bahwa tadi setan. Ayo. Akhirnya tergiur dengan tawaran ini. Ayo coba buatlah. Uji keluarganya. Itu dibuat. Ya cara setan. Persis. Mahlayil. Patung tadi pecah hidup. Nggak bergerak. Oh, kagum keluarganya. Nah, jadi setan undangi orang-orang tuh yang pengen melihat Rai Mahlayil. Jadi kamu naruh pemasukan lagi, orang datang, naruh bawaan. Akor ujinya dilakukan oleh keluarga Mahlayil ini. Maka datanglah manusia. Mereka balik kayu lagi Bapak Ibu. Tapi disinilah setan menang. Lambat laun mulai setan nyisipkan kepada manusia-manusia itu, membisikkan di hati mereka. Ini Mahlayil, manusia belagak sembah.
Nah, inilah cerita awal kali manusia nyembah berhala, nyembah patung. Karena Mahlayil ini, kejadian Mahlayil namanya. Mahlayil ini punya anak lagi, namanya Yarid. Yarid naruh anak pula, namanya Akhnuh. Akhnuh inilah yang kemudian dikenal dengan Idris alaihi salam. Nabi Idris. Nabi Idris naruh anak Matusyaleh. Matusyaleh naruh anak namanya Lamak. Lamak naruh anak namanya Nuh alaihi salam. Silsilah dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh. Ya. Jadi Nabi Nuh naruh bini dua. Bini pertama namanya Amroh. Amroh. Dari Amroh ini boleh anak 6. Boleh anak 6. 3 jantan, 3 betina. Yang jantan namanya Sam, Ham, Yafith. Kemarin sempat kita singgung perihal orang 3 beradik. Sam, Ham, Yafith, itu yang jantan. Yang betina namanya Haswah. Haswah, Saroh. Kemudian Bahyuro. Itu dari bini pertama namanya Amroh. Amroh ini wanita soleha. Bini kedua namanya Wal'ab binti Ajwil. Ini awalnya beriman kepada Nabi Nuh, perempuan ini, tapi kemudian murtad. Dan dari pernikahan ini Nabi Nuh punya 2 anak laki-laki, Balus dengan Kan'an. Nah, Balus dengan Kan'an inilah jadi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dipanggil Nabi Nuh, disuruh milu Nabi Nuh naik kapal, tapi tak nak. Kan'an yang tenggelam itu, anak Nabi Nuh tapi durhaka. Jadi setelah Nabi Nuh sekian ratus tahun berdakwah, Bapak Ibu, diunjuk tahu oleh Allah, kira-kira Nuh jadilah ikolah batas orang yang beriman. Sudah kau tak naruh lagi. Orang berapa waktu itu pengikut Nabi Nuh? 80. 40 orang laki-laki, 40 orang perempuan. Jadilah, kata Allah, tak naruh lagi yang nak beriman. Umur Nabi Nuh itu sampai 950 tahun. Dari beliau dakwah beratus tahun itu. Cuma itulah orang yang temilu. Maka kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Doa ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Nuh ayat ke-26. Ayat 27, 26, 27 Nabi Nuh berdoa, Rabbi wa qala Nuh, Nabi Nuh berkata berdoa, Rabbi la tadhar 'alal kafirin. La tadhar 'alal kafirina dayyara. Wahai Tuhan, jangan kau sisakan sekok pun dari orang kafir ini di atas muka bumi. Nabi Nuh minta binasa kan. Yang lain itu. Innaka intadharhum yudillu ibadak. Kalau mereka ini kau biarkan hidup ya Allah, yudillu ibadak. Mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Wala yalidu. Dan dari anak keturunan mereka tidak akan lahir kecuali illa fajiran kufara, kecuali orang yang jahat, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah selesai. Tak naruh lagi yang bakal beriman. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjuk tahu kepada Nabi Nuh, buatlah safinah. Buatlah perahu. Uji Nabi Nuh, ya Allah, perahu itu yang apa? Jadi sebelum itu ada orang buat perahu. Itulah perahu pertama yang dibuat. Yang apa perahu itu? Maka kata Allah Ta'ala, maka dijawab, tunjuk tahu Nabi Nuh, huwa baitun minal khashab. Dia adalah rumah yang terbuat dari kayu. Rumah yang terbuat dari kayu, yajri ala wajhil ardi, tapi pacak berjalan di atas muka bumi. Tunjuk gambaran Nabi Nuh. Bahwa safina itu pecah-pecah rumah dari kayu, dia pecah berjalan di atas bumi ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada Nabi Nuh menanam pohon jati. Jadi kayu perahu Nabi Nuh, kayu jati. Pakam nih yang kayu jati. Kayu jati. Ditanam Nabi Nuh 40 tahun. 40 tahun. Nanamnya di daerah Kufah. Di Irak sekarang. Karena Nabi Nuh itu ulida bil Irak. Dilahirkan di Irak. Nah, dia menanam itu 40 tahun. Sehingga kemudian tumbuhlah pohon ini. Besar-besar. Dan dusun Nabi Nuh namanya Hira. Hira. Bak mana uji Nabi Nuh? Nak ngangkuti kayu ikan. Nak bawa ke dusun. Maka Allah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh, minta tolong dengan Auj bin Anuk. Zaman itu ada raksasa. Namanya Auj bin Anuk. Orang dulu badannya besar-besar. Tingginya Auj bin Anuk ini 600 dhira. 600 dhira itu lebih kurang 300 meter. Auj bin Anuk. Gari, kata Allah Gari. Minta tolong Auj bin Anuk itu mawon. Badannya besar. Tegal memang dia mawon. Di Gari Nabi Nuh. Auj bin Nabi Nuh tolong aku mau kayu ke dusun. Yang apa upanya aja Auj? Kenjuk 3 potong roti. Tertawa Auj. Aku badan besar, maka roti 3. Roti sebesar gunung, tapi lagi tak kenyang. Uji Auj. Nah, uji Nabi Nuh kau tu rasoi dulu roti ku ikan lain. Maka roti itu ditetak Nabi Nuh, dibuat 3 potong. Potongan pertama Nabi Nuh motong dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Makan seko gitu, jangan. Tertawa. Kecil roti, tak sesuai dengan badan. Cuma masa dimakan. Bak itu dimakan kekenyangan. Karena Nabi Nuh mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sudah aja Nabi Nuh. Itu yang kedua, potongan kedua. Kan tengok potong. Jadilah dia kenyang ya dia. Kenyang. Pakam nih rotimu itu. Maka kemudian dimulailah proses membuat kapal Nabi Nuh. Proses membuat kapal 40 tahun pula. Kayu jati tadi ditanam Bapak Ibu 40 tahun. Muat kapal itu 40 tahun pula. Jadi malam ini kita beroyak. Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas sepupu Rasulullah SAW, panjang perahu Nabi Nuh 1000 dhira, 500 meter, kurang lebih. Panjang perahu Nabi Nuh. Lebarnya 600 dhira, sekitar 300 meter. Itu lebarnya. Tingginya 300 dhira, sekitar 150 meter. Kapal Nabi Nuh itu. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan 3 tingkat, ada yang mengatakan 7 tingkat. Bagian depannya, ini malaikat Jibril ngajari muat perahu ini, malaikat Jibril. Tukangnya kan Nabi Nuh ditolong malaikat Jibril. Bagian depan kepala perahu itu dibuat pecah kepala burung merak. Kepalanya. Ekornya, buntutnya pecah ekor ayam jago. Gambaran perahu Nabi Nuh. Jadi baik itu bentuknya. Dan ada yang istimewa Bapak Ibu. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh di 4 sudut kapal itu buat ukiran. Buat ukiran di 4 sudut kapal itu. Ukiran itu akan ada 4 sudut. Buat masing-masing di ukiran itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya Nabi Muhammad. Makanya di kitab-kitab terdahulu itu disebutkan bukan baik ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ciri-ciri sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah taala. Istimewanya. Belum nabinya, ini baru sahabat. Jadi hiasan di kapal Nabi Nuh itu ada ukiran di 4 sudutnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jauh lagi zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar.
Baitu nak naik perahu, Bapak Ibu, Nabi Nuh membawa jasad Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini kena banjir. Jadi jasad Nabi Adam dengan jasad Siti Hawa yang telah meninggal, jasad mereka tak hancur. Ini Nabi dibawa Nabi Nuh di Milu dimasukkan dalam kapal itu. Termasuk yang dimasukkan Nabi Nuh Hajarul Aswad. Hajar Aswad lah ada dari zaman Nabi Adam. Hajar Aswad dimasukkan ke kapal itu. Termasuk juga tongkat Nabi Adam. Tongkat Nabi Adam itu, jadi Nabi Adam pun ternyata turun dari surga ke muka bumi mau tongkat. Nah, tongkat ini masih ada di zaman Nabi Nuh, dimasukkan Nabi Nuh ke dalam kapal, ke dalam safinah itu. Maka ikutlah kemudian 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan dalam kapal itu. Dan Allah Subhanahu wa taala nunjuk kode, Bapak Ibu. Nunjuk kode. Cerita ini ada dalam surah Hud. Nah, kalau kita nak baca dalam surah Hud ayat 40 sampai 43. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Tanda-tanda banjir nak mulai. Sampai kata Allah ketika datang amruna, perintah kami, perintah untuk mulai naik kapal, yang itu ditandai dengan apa? Wafarat tanur, memancarnya air dari at-tanur. At-tanur itu tungku, tempat memasak. Tungku milik siapa? Milik Siti Rohmah. Siti Rohmah itu siapa? Bininya Ham, anak Nabi, bininya Sam anak Nabi Nuh. Jadi menantu Nabi Nuh, Siti Rohmah itu. Maka dijuk tahu oleh Nabi Nuh, kemenantunya tadi, kagi man kau dang bemasak, tiba dari tungku kau bemasak tu mancarai, cepat jauh tahu aku. Ngapo? Tanda banjir lah nak mulai, nak naik kapal gitu. Maka suatu hari ketika Siti Rohmah sedang memasak, maka keluarlah dari tanur itu. Maka kata Allah, kulna mil fiha min kullin zawjaini tsnaini. Masukkanlah olehmu di situ wahai Nuh hewan-hewan tadi sepasang jantan betina. Masukkan, selamatkan di situ. Wa ahlaka, keluargamu juga masukkan, ajak. Illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali keluargamu orang yang sudah ada ketetapan Allah terhadap mereka, ketetapan terdahulu. Maksudnya ketetapan terdahulu di sini kecuali keluargamu yang memanglah tertulis tak selamat. Macam bini yang murtad tadi, anak Kan'an tadi. Nah, keluargamu yang lain bawoi. Waman amanah, dan juga masukkan orang beriman yang jumlahnya 80 tadi. Dan kata Allah, wa ma amana ma'ahu, dan orang beriman bersamamu illa qalil, dikit cuma. Kalau orang 80 tadi. Baik itu perahu nak berjalan, maka kata Allah, wa qala, ucapkan, apa mereka mengucapkan, irkabu fiha, ucapkanlah oleh kalian ketika naik perahu itu, bismillahi majreha wa mursaha. Nabi Nuh mulai berlayar, berjalan. Dan di situ Bapak Ibu, Nabi Nuh muat peraturan bahwa masing-masing ada di kapal itu hewan-hewan tadi tak jadi berhubungan. Itu kan dimasukkan sepasang jantan betina, tak jadi berhubungan selama kita dalam kapal. Ngapo? Kagi ada yang beranak, kapal tak muat. Dibatasi. Tiba-tiba ada yang melanggar. Siapa yang melanggar? Anjing. Anjing jantan dengan anjing betina berhubungan. Anjing jantan, anjing betina. Dan dia berhubungan, imbang anjing jantan, anjing betina. Ketahuan. Oleh siapa? Oleh kucing. Aku pecah bedongeng tapi dalam kitab Badai Usuhur, Imam Jalaluddin As-Suyuti menceritakan ini. Ketahuan oleh kucing. Dilaporkan kucing ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, gawe anjing kelelenya. Lalu diomongkan, bebala anjing dengan
kucing. Semenjak itulah Bapak Ibu sampai hari ini anjing dan kucing kena bebalah aja. Oleh ketahuan di kapal. Cerita. Kemudian diceritakan juga oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kan lama di dalam kapal mereka makan, di situ minum. Ya mau tak mau buang air mereka. Jadi kotoran binatang-binatang tadi belepetan di kapal. Bagaimana mungkin Nabi Nuh ini? Cara bersih. Maka kemudian Allah memberikan petunjuk ke Nabi Nuh. Peras ekor gajah. Peras ekor gajah. Itu ada gajah gitu. Diperas ekor gajah. Bak itu diperas, keluar babi. Keluar babi. Maka kemudian babi ikolah yang makan ini kotoran-kotoran tadi. Jadi memang tak bagus nih makanan babi. Dari kapal Nabi Nuh lewat babi. Jadi babi itu dari perasan ekor gajah. Maka tak lama itu babi bersin. Bak itu babi bersin keluar tikus. Nah pulau di kamu. Jadi silsilahnya kan tikus dari babi dari gajah. Bukan can ada nih yang di kitab. Baca apa itu di kamu? Ya kuasa Allah, mukjizat. Kuasa Allah, mukjizat Nabi. Baik itu keluar tikus-tikus ikan ni. Nebuk ya dinding-dinding kapal. Nyebar engkau nebuk dinding kapal kayak tikus. Nah, banjir je Nabi Nuh itu. Banjir. Terlihatlah oleh Musa. Nak marah Musa melihat aku tikus tadi nebuk dinding kapal dimakannya oleh Musa. Itulah Musa bermusuhan dengan tikus. Maka balik ke cerita tadi Bapak Ibu. Ketika air memancar dari tungku Siti Rahmah, itu hari Jumat tanggal 10 Rajab. Hari Jumat tanggal 10 Rajab. Dan kapal Nabi Nuh ini berlayar selama 6 bulan. 6 bulan. Dari Jumat 10 Rajab kagin mendaratnya di tanggal 10 Muharram hari Ashura. 6 bulan. Dan banjir luar biasa. Banjir itu bukan di tembakan tempat Nabi Nuh itu sedunia. Teko di kalangan ini kan banjir. Lama Nabi Nuh. Tak tahu apa mana lapak langgar ke dulu. Banjir galau sedunia. Dan banjir ini bukan sekedar banjir Bapak Ibu. Topan bumi kau ni gelap boyo. Jadi tak ketahuan lagi manusia yang mana malam. Bagaimana cara Nabi Nuh tahu iko siang iko malam? Allah Subhanahu wa taala memberikan satu batu kepada Nabi Nuh. Batu itu. Jadi batu kencak matahari. Jadi kayak mancar, meredup. Nah di situlah Nabi Nuh tahu. Kalau dia mancar siang berarti. Nah, kalau dia ngelap berarti malam. Dan tinggi air saat itu, tinggi air 40 dhirah, sekitar 20 meter tinggi air itu. 40 dhirah. Dan berkeliling dunia kapal Nabi Nuh selama 6 bulan itu. Dan termasuk di situ Nabi Nuh sudah diberitahu oleh Allah. Jadi kapal ini kaki singgah di siko, diunjuk tahu oleh Allah. Kaki, iko ni bakal jadi itu ke depan. Iko ni bakal jadi yang itu ke depan. Tak tahu apa sampai ke kalangan iko ni perahu tu. Ketika sampai di Ka'bah, Ka'bah yang dibuat oleh Nabi Adam. Di situ kapal ini bertawaf 7 putaran. Yang pertama kali membangun Ka'bah bukan Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Nabi Ibrahim itu melanjutkan pembangunan yang sudah dibuat oleh Nabi Adam. Ka'bah zaman Nabi Adam itu waktu banjir zaman Nabi Nuh diangkat oleh Allah ke langit. Ka'bah tadi
diangkat ke langit. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah pulau, Bapak Ibu, di tapak yang dulu pernah dibangun Nabi Adam. Nah, jadi sempat kapal Nabi Nuh itu ke area Ka'bah itu, dan di situ bertawaf. Bertawaf 7 putaran. Dan kondisi saat itu Bapak Ibu sangat mencekam. Termasuk diceritakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ada seorang perempuan membawa anak bayi. Ini orang kafir ini, orang yang tak beriman kepada Nabi Nuh. Bayi itu datang banjir tadi, anaknya dipikulnya di pundaknya. Ketika air mulai datang, air mulai datang, dipikulnya, bayi itu dipikulnya, air naik lagi, diangkatnya anaknya tadi, diangkatnya bayi itu, air naik lagi, dia lepus. Karena dia olah lepus, apa yang dia lakukannya? Anaknya tadi turun kenyo, lepak kenyo di bawah, ditenjaknya. Takutnya keadaan waktu itu. Maka dikatakan seandainya Allah akan menyelamatkan satu bayi dari orang kafir saat itu, maka yang akan diselamatkan oleh Allah budak kupek tadi, karena kasihan. Tapi ternyata tak naring diselamatkan oleh Allah, seluruhnya mati tenggelam. Berlayar 6 bulan Nabi Nuh. Dan di situ Nabi Nuh sempat memanggil putranya Kan'an. Disuruh milu. Kata Nabi Nuh, ya bunayya, wahai anakku, kabiko milu kami, irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Jangan milu orang-orang kafir itu. Tapi apa jawaban Kan'an? Tak ada, aku nak naik gunung wae. Naik gunung, disangkonya naik gunung bakal selamat. Ternyata air itu sampai mencapai gunung. Sampai mencapai gunung. Bergelombang baik itu ibu, air itu. Jadi air itu naik-naik baik itu. Maka kemudian singkat cerita Bapak Ibu, setelah mendarat, setelah 6 bulan, mendaratlah perahu Nabi Nuh ini di Bukit Judi. Bukit Judi ini khilaf ulama, ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di tempat lain. Mendarat di Bukit Judi dan bersyukur seluruh penghuni kapal Nabi Nuh itu mendarat di hari Asyura, 10 Muharram. Maka kemudian mereka berpuasa di hari Asyura. Berpuasa, bersyukur atas selamatnya mereka, perahu itu. Setelah mereka berpuasa itu, Nabi Nuh nak makan, ngajak makan. Uji Nabi Nuh, payu keluarkan. Ini dulu pernah kita ceritakan. Keluarkan makanan yang masih ada. Dicari oleh pengikut Nabi Nuh, Bapak Ibu, ternyata bekal yang sudah mereka bawa tadi habis. Tinggal dikit-dikit, yang ikut dikit, yang itu dikit, tak ucap lagi dimakan. Maka uji Nabi Nuh, yang dikit-dikit, sisa dikit itu, siko kumpulkan. Maka adalah 7 bahan waktu itu. 7 bahan. 7 bahan ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, pala, kemudian kedelai, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, gandum, jagung, dan padi. Yang tersisa itu dikit-dikit. Sikau uji Nabi Nuh. Aku yang masak. Dimasak Nabi Nuh, dibuatnya bubur. Agar oleh banyak. Agar oleh banyak. Itulah yang kemudian jadi tradisi bubur Asyura. Bubur 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram kita buat bubur. Nabi Nuh itu selamat tanggal 10 itu. Dan dia buat bubur, makan Nabi Nuh dengan kaumnya. Dan di situ juga Nabi Nuh memakai celak Bapak Ibu, di tanggal 10 Muharram itu. Karena begitu kapal mendarat, kelamuan di dalam kapal, rombongan itu keluar dari kapal, nentang matahari tadi, silau, lama tak terlihat matahari. Maka kemudian Nabi Nuh mengambil batu ismin. Dan batu ismin itu beliau jadikan celak. Bercelak Nabi Nuh. Diikuti oleh kaumnya. Baik itu sudah bercelak, baru lemak juga melihat.
baru lemak juga melihat. Itu di tanggal berapa? 10 Muharram, hari Asyura. Maka di hari Asyura juga sunnah bercelak. Dan faedahnya yang bercelak di hari Asyura, insya Allah matanya akan dijaga oleh Allah dari penyakit mata. Jadi Nabi Nuh untuk memastikan air tulah surut sempat mengutus merpati. Coba merpati kau cek di luar itu, lah keringnya apa belum? Maka merpati ini berjalan, berkeliling, di dunia, sampai kemudian dia tiba di area Ka'bah, tempat Ka'bah, dan tanah di Ka'bah itu, Bapak Ibu, tanahnya merah, dan dia turun di situ, turun. Maka kemudian dia balik kepada Nabi Nuh, nunjuk tahu bahwa laba goyor kering sudah. Dilihat Nabi Nuh telapaknya, telapak merpati tadi. Ternyata telapaknya tanah merah. Ini pasti area Ka'bahnya Nabi Nuh. Area Ka'bah. Area Ka'bah itu yang pertama kali kering di sekitar Masjidil Haram itu ketika banjir. Yang pertama kali kering di situ. Ini ajaib. Padahal itu daerah itu lembah. Mestinya air ke situ. Dataran rendah itu dibandingkan area sekitar. Tapi kuasa Allah itulah tempat yang pertama kali kering, Bapak Ibu. Maka kemudian Nabi Nuh didoakan oleh merpati tadi didoakan oleh Nabi Nuh. Dengan doa yang sangat indah didoakan Nabi Nuh, merpati itu. Maka banyak merpati begini. Di sekitar Masjidil Haram itu tuh banyak merpati. Doa Nabi Nuh alaihi salam. Nah, maka kemudian ketika mendarat, Bapak Ibu, orang berapa tadi penghuni kapal Nabi Nuh? Orang 80. Nabi Nuh ngajak buat dusun baru. Ya segala dusun dunia ini hancur kan? Kita buat dusun baru. Maka dinamai dusun baru ini Thamanin. Thamanin itu artinya 80. 80. Karena isi orang tadi 80. Dan kemudian ketika selamat itu Nabi Nuh mulai tanaman-tanaman. Nabi Nuh juga bawa tanaman agar pacak ditanam pulau. Ketika nyari tanaman anggur, anggur hilang. Anggur hilang. Mana uji Nabi Nuh bertanya dengan sama anaknya. Anggur mana? Tak tahu jisam di mana. Kapoknya Bapak Ibu ketahuan dimaling oleh iblis. Anggur ini ketahuan oleh Nabi Nuh, Nabi Nuh balik kan. Tak nak. Kau kenjuk sepertiga Nabi Nuh dari anggur itu. Tak ada. Iblis kenjuk 2/3 Nabi Nuh ambil awalnya baru diinjuk. Jadi anggur itu sepertiga diambil Nabi Nuh, 2/3 diambil oleh iblis. Maka wajar kalau kemudian anggur ini lebih banyak dipakai untuk minuman yang memabukkan itu, karena memang 2/3 diambil oleh iblis. Dan iblis, Bapak Ibu, ketika nanam anggur ini di muka bumi, disebutkan di dalam kitab Badai Uz-Zuhur, ketika nanam pertama, dia nyemele burung merak. Nyemele burung merak. Ditanamnya, dan anggur tadi, pohon anggur tadi, disiramnya dengan darah burung merak tadi. Tumbuh. Baik itu dia mesak, beruk pula disembelih. Beruk. Pertama tadi yang apa? Merpati. Kedua bukan merpati, merak. Yang kedua beruk disembelihnya. Darah beruk tadi disiram kenyo di anggur tadi, tambah mesak pula. Kemudian disembelihnya pula harimau. Rimau oleh Nabi oleh iblis tadi. Darahnya disiram kenyo ke anggur tadi, dan terakhir dia sembelih babi. Babi disiram kenyo ke anggur itu. Maka kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, jadilah karakter orang yang mabuk yang minum itu. Awalnya dia jalan-jalan cak burung merak. Jalan-jalan. Sudah itu tekiung-kiung cak beruk. Salah, bukan sempoyongan dia. Sempoyongan menari-nari pecak beruk. Kemudian dia akan mengaum pecak rimau. Sudah itu tegolek pecak babi itu nak tidur aja babi. Karena tadi tahapan iblis ketika nanam anggur ini. Jadi memang Bapak Ibu penting zaman Nabi Nuh ini
Karena zaman Nabi Nuh ini adalah awal ketika peradaban baru dimulai pula. Peradaban lama yang dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh kan hancur. Ini dimulai peradaban baru pula. Yang sisa-sisa dari itu ya kita temui sampai sekarang. Di antaranya tadi anjing berbala dengan kucing. Nah, orang 80 yang selamat tadi kemudian dibuat oleh Allah mati kalau sehingga tinggal 7 orang. Kemarin kita sebut sudah. 7 orang itu, satu Nabi Nuh, kemudian ketiga anaknya Sam, Ham, Yafith. Sam, Ham, Yafith, dengan istrinya masing-masing. Jadi orang 6. Ditambah Nabi Nuh 7. Nah, orang 7 ikolah dulu nunggu dunia nih. Dunia sebesar itu nunggunya orang 7. Maka segala manusia yang ada hari ini pacak dipastikan keturunan dari orang 3 ini. Mentak keturunan Sam, mentak keturunan Ham, mentak keturunan Yafith. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Quran surah As-Saffat ayat 77, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan anak cucu Nabi Nuh itu orang-orang melanjutkan keturunan. Maka Nabi Nuh dijuluki Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia kedua. Setelah Abul Bashar awal, bapak manusia yang pertama yaitu Nabi Adam. Kenapa disebut Abul Bashar Tsani, bapak manusia kedua? Ya habis manusia. Zaman Nabi Nuh itu habis, yang ada cuma Nabi Nuh dengan anak-anaknya. Maka bapak manusia yang kedua. Maka segala kita itu nih keturunan Nabi Adam pasti. Keturunan Nabi Nuh juga pasti. Tapi keturunan Nabi di bawahnya belum tentu. Belum tentu, karena ada banyak cabang dari Sam, Ham, Yafith tadi. Adapun Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari anak Nabi Nuh yang namanya Sam. Orang-orang Arab tuh keturunan Sam. Jadi itu. Sebagai penutup Bapak Ibu rahimakumullah, jarak banjir Nabi Nuh itu dengan ketika Allah menerima taubat Nabi Adam itu jaraknya 2240 tahun. Dari Nabi Adam bertaubat sampai kemudian banjir Nabi Nuh. Dan jaraknya dari banjir Nabi Nuh ke hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah itu 3774 tahun jaraknya. Peradaban di zaman Nabi Nuh. Dan balik ke pembahasan awal tadi, dan ketika itu nur Nabi Muhammad SAW menyertai Nabi Nuh. Menyertai Nabi Nuh. Maka Nabi SAW mengingat kejadian-kejadian ini. Itu be. Jadilah dulu malam ini. Dari malam ini kita khusus baroyan. Minggu depan baru kita lanjutkan lagi isi kitab Sabilul Iddikar ini. Cerita perjalanan manusia berikutnya. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat dan juga pacak jadi bahan kamu beroyat ke budak. Bercerita di anak, bercerita di cucu, cerita asal mula babi, asal mula tikus. Yang baik itu ceritakan di anak kita, cucu kita beroyat. Yuk mereka itu kisah-kisah yang bermanfaat. Cerita-cerita para nabi. Baik. Isya jam berapa? Isya sudah. Baik, kita tutup dan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.